내가 추앙해줄까요? 혹시 적이 없는 것 같아서. Dalam episode 3 ini masih di musim panas, Pak Go dan Ayah Mi-jung menyiapkan barang dagangannya untuk diantarkan ke pemesan di Seoul. Di Seoul terlihat Mi-jung dan Ki-jung masih dengan rutinitasnya. Secara kebetulan mereka melihat mobil ayahnya diparkir di pinggir jalan. Ki-jung kaget dan berniat ikut mobil ayahnya itu, namun ketika mau masuk mobil, ternyata Pak Go yang ada di dalamnya, sehingga dia mengurungkan niatnya. Hari itu Pak Go tidak mau ikut makan, terlihat dia masih merenungkan kata-kata dari Mi-jung tempo hari. Esoknya setelah kerja, Mi-jung tidak segera pulang karena masih merasa galau. Ketika tidak seperti biasanya Mi-jung tidak langsung pulang, maka teman-temannya penasaran sehingga Mi-jung membuat alasan bahwa dia tidak langsung pulang karena merasa tidak enak dengan orang yang menumpang makan di rumahnya. Ketika bercerita, Mi-jung sekilas ingat kata-kata Pak Go tentang salah satu sifat laki-laki penipu. Di perjalanan pulang, Mi-jung berjalan sendirian. Dia melewati kegelapan dan bertemu para preman yang berbahaya. Namun ternyata Pak Go berjalan di belakang Mi-jung. Dia sengaja membunyikan botol sebagai kode agar preman takut. Chang Hae dan temannya Gu Huan berteduh di bawah pohon karena panas sambil curhat. Temannya adalah tetangga masa kecil yang punya kedai kopi. Kemudian ada sepasang kekasih yang datang mau membeli kopi. Anehnya malah ditolak oleh Gu Huan. Di sisi lain, Ki-jung melakukan kencan buta, namun malah membuat takut pria yang ditemuinya. Karena si Ki-jung malah menceritakan salah satu kebiasaannya yang menakutkan. Ki-jung, kakak Mi-jung, ketika berada di minimarket bertemu atasannya yang sedang membeli lotre. Dan dia menanyakan pada atasannya kenapa hanya dia yang tidak diberi lotre. Mereka pun melanjutkan obrolan di tempat lain. Sebenarnya atasannya hanya sungkan. Ki-jung pun sebenarnya tidak menyukainya, hanya mempertanyakan kondisi itu dan minta pendapat dari sudut pandang atasannya. Saat Ki-jung pulang dan menaiki metro ke arah rumahnya, ia tidak sengaja melihat mantan kekasih Chang Hae. Ki-jung mengajak mantan kekasih adiknya itu untuk berbicara kenapa ia memutuskan hubungan dengan Chang Hae dan apa tujuannya ke Sanpo dari Seoul. Mantan kekasih Chang Hae menceritakan dirinya ingin mencoba seberapa jauh rumah Chang Hae ke Seoul. Sang mantan juga ingin bertemu dengan Chang Hae saat di metro dari Seoul menuju Sanpo, namun hal itu tidak kesampaian. Ki-jung menyuruh mantan kekasih adiknya untuk segera pulang kembali ke Seoul karena sudah tidak ada metro yang lewat kembali setelah itu. Setelah sampai di rumah, Ki-jung menyampaikan kepada Chang Hae bahwa mantannya tadi di metro ketemu di sana. Chang Hae marah-marah, malah dia bilang kakaknya lebih mendengarkan perkataan mantannya tanpa menanyakan pendapat adiknya. Chang Hae berlari keluar menuju rumah Pak Go dan meminta maaf kepadanya karena sudah menganggap dirinya menyedihkan sama seperti yang dipikirkan mantan kekasihnya terhadapnya. Namun Pak Go cuek saja. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang, Mi-jung merenungkan kata-kata Pak Go ketika ia minta diisi kekosongan hatinya oleh Pak Go. Kemudian Pak Go malah balik bertanya apakah dia sudah pernah mengisi kekosongan hati orang lain.
Hal menarik dalam episode ini adalah ketika di kantor, para introvert yaitu Mijung dan kawan-kawan yang tidak mau masuk klub manapun memutuskan untuk membuat klub sendiri yang bernama Klub Pembebasan. Teman-teman Mijung pun bertanya apa maksudnya. Inilah yang sangat nyambung dengan judul drama ini. Kita tunggu kelanjutannya bagaimana Klub Pembebasan ini. Dalam sela-sela bertani membantu orang tuanya, Mijung mengungkapkan hasil renungannya kepada Pakku, yaitu yang sebelumnya minta dipuja sekarang berbalik menawarkan diri. Apakah Pakku mau dia puja? 한 적이 없는 것 같아서. 그래요? 필요한 말이에요. 인사는 하고 지내요. 인사는 하고 지내요. Ketika Mijung akan berangkat kerja, tidak seperti biasanya, Pak Go mau berbicara dengan Mijung, memberi sebuah perhatian. Sebuah progres hati mereka yang mulai kita rasakan di akhir episode ini. Diiringi senandung backsound dalam perjalanan Mijung berangkat kerja. Kita tunggu kelanjutannya dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk update episode selanjutnya. 천천히 움직여 소리 세상에 널 보이고 싶지 지만 참지 않는 이 연속 느린 일상 참기에 흘러간